Selamat malam, saya John Wee dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Lia Suntoso dari New York. Apa kabar, Lia? Baik, John, apa kabar? Baik, terima kasih. Nah, kita ingin tahu nih, update dari immigration under Biden administration. Silakan. Oke, jadi ini kan udah yang ditunggu ya bagi banyak sekali imigran karena selama masa pemerintahan Donald Trump itu banyak sekali administrative orders dan juga executive orders yang menjadikan proses untuk mendapat legalitas atau surat itu sebetulnya menjadi lebih sulit. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari angka berdasarkan Yearbook of Immigration Statistics tahun 2017, 2018, 2019, angka bagi orang-orang yang lahir di Indonesia yang mendapatkan kartu hijau itu sebetulnya angkanya konsisten dan deviasinya tidak terlalu banyak ya. Bahkan itu untuk tahun 2019 itu mengalami kenaikan. Namun pada kenyataannya memang proses yang harus dilalui itu menjadi jauh lebih selektif. Nah, kita berharap karena pada hari pertama Presiden Biden menjabat, dia menandatangani 17 executive order, dan kita juga berharap bahwa akan ada jalur-jalur lain di mana karena dia juga sudah berkomitmen pada masa kampanyenya untuk take back ya apa yang sudah ditandatangani atau dilakukan oleh Presiden Trump untuk siapa tahu bisa langsung dibatalkan supaya memberikan jalan kepada para imigran di sini untuk dapat mendapatkan surat atau legalitas. Masih belum komplit ya, jadi baru hanya beberapa aja, hanya mungkin reversal dari immigration rule dari Trump. Apakah ada yang akan datang gitu? Ada headline beberapa hari yang lalu itu yang dikatakan kalau ada 8 tahun path ke citizenship ya, jalur untuk menuju citizenship, di mana setelah 5 tahun akan mendapatkan temporary legal status untuk kemudian 3 tahun kemudian itu mendapatkan citizenship. Namun rencana ke arah sini belum ada ininya ya, belum ada planning tepatnya itu harus apa yang dilakukan seperti apa. Namun saya sangat optimis dan ya optimis sekaligus berharap ya kalau misalkan itu akan betul-betul terjadi dan saya harapkan dalam waktu singkat. Dan juga yang kedua itu adalah administrative order ya yang menunjukkan kalau di kita itu yang kena ke teman-teman kita yang sama organisasi adalah priorities untuk deportation. Nah, ya, jadi ada delay, I think ya, deferral, bukan? Kalau deferral itu kemarin yang pertama keluar itu untuk warga negara Venezuela. Tapi enggak, itu yang saya maksudkan bukan seperti itu. Jadi pada masa Presiden Obama itu pernah ada terjadi sesuatu yang namanya prosecutorial discretion. Nah, prosecutorial discretion itu jadi untuk orang-orang yang masuk ke dalam kategori tertentu apabila sudah berada di Amerika Serikat pada periode sekian dan sekian, mendapatkan sudah bayar pajak dan nggak ada tindakan kriminal serius, itu kasusnya di immigration court. Ini saya bicara immigration court, itu dapat administratively close gitu kan. Nah, itu adalah suatu measure yang sangat bermanfaat ya dalam arti karena apabila ada application pending, orang-orang tersebut itu bisa terus mendapatkan work permit. Nah, untuk izin kerja itu ya tentu saja ya somebody starts a case not to get the work permit ya, tapi untuk mendapatkan apa ya ada a real shot basically win the whole case gitu. Tapi secara singkat itu tembakan antaranya adalah mendapatkan izin untuk bisa bekerja secara legal. Nah, di beberapa state itu actually translate to you are being able to drive gitu ya. You bisa mendapatkan social security number, you bisa bayar pajak dan as a valuable member of the society itu it actually places you on the map. Jadi you nggak lagi seseorang yang nggak kelihatan gitu loh. You udah nggak tinggal lagi di suatu ketakutan atau tinggal dalam ya gelap gulita dan nggak ada dokumen sama sekali. Nah, saya berharap ini juga mungkin kembali dalam bentuk lain, tapi yang ya kalau misalkan saya boleh ya berandai-andai ya, saya berharap akan ada jalur khusus memang akhirnya itu akan menuju ke suatu legalitas yang real. Dalam arti bukan seperti DACA. Saya ingin lebih dari DACA. Karena DACA itu kan hanya sementara ya. Itu DACA hanya salah satu contoh.
Jadi misalkan kasih saya jalur yang clear gitu. Setelah itu apa yang bisa dilakukan eksklusif untuk itu. Kalau dulu TPS itu kan saya ceritakan sedikit ya. Kalau DACA itu sebetulnya kan saudaranya itu TPS ya, Temporary Protected Status, yang dipergunakan untuk negara-negara yang mengalami bencana alam atau yang sedang mengalami konflik sipil gitu ya. Itu jadi TPS itu akhirnya berujung kepada nakara. Nakara itu apabila memenuhi syarat TPS itu naik ke nakara. Nah, Pak tolong kasih saya untuk DACA gitu deh. Kira-kira kalau saya boleh mimpi seperti itu, supaya ada program yang betul-betul bisa di mana orang itu mencapai legalitas yang sesungguhnya. Jadi kalau misalkan itu bisa bagaimana supaya terjadi legalitas yang betul-betul legalitas gitu loh. Bukan hanya temporary status bentuknya. Itu aja sih sebetulnya yang saya harapkan ya. Dan juga kalau ada khusus dari saya ya yang bisa dilakukan adalah begini. Warga kita itu paling selebor itu untuk dokumen gitu. Jadi sebelum ini measure-nya betul-betul diumumkan gitu ya, ini yang akan di-apply apa, saran saya adalah coba mulai itu dikumpul-kumpul surat kawin, foto-foto, bills, pajak gitu, apapun yang ada ya, saran saya itu coba ambillah satu kardus di mana gitu ya, lalu dimasukkanlah dokumen-dokumen, dikumpulin aja jadi satu. Jadi ketika betul-betul ada sesuatu yang diumumkan gitu ya, itu dokumen kita itu udah siap gitu. Karena seperti yang kita ketahui ya, misalkan yang ngurus surat lahir, ngurus KTP, ngurus kartu keluarga, KTP sih itu hanya berlaku untuk teman-teman yang mengurus langsung dari Indonesia. Tapi kalau ya extension pasport deh misalkan gitu, untuk mendapatkan pembaharuan paspor itu kan nggak sehari. Jadi mungkin bisa direncanakan seperti itu. Dan masih banyak sih sebetulnya hal-hal lain lagi yang bisa dilakukan ya. Tapi yang terpenting adalah you get your documents together. Jadi begitu ada pengumuman kita sudah siap. Oke, pada dasarnya get ready. Pada dasarnya get ready, saya optimis ini akan terjadi dan nanti tanggal mainnya. Dan ya gimana ya, this is finally going to be a breath of fresh air. Alright, very good. Jadi stay tune ya. Kita akan dengar lebih banyak dari Lia. Dan untuk pemirsa Kabari, sekian dulu sampai kita berjumpa lagi. Thank you. Thank you.